Hai semuanya, selamat datang kembali di channel iTech Live. Masih bersama dengan saya Indra. Dan dalam video kali ini gue akan ngebandingin nih antara iPhone 12 mini yang punya ukuran 5,4 inch, iPhone 12 Pro yang punya ukuran 6,1 inch, dan iPhone 12 Pro Max yang baru aja nyampe kemarin sebenarnya. Dan dalam video kali ini kita akan unboxing iPhone 12 Pro Max ini, dan kita akan ngebandingin antara tiga ukuran 5,4, 6,1 dan 6,7 inch di iPhone 12 Pro Max. Karena iPhone 12 yang 6,1 inch punya ukuran yang sama seperti iPhone 12 Pro Max, sama-sama 6,1 inch. So nggak apa-apa, biar lebih simple kita wakilkan dengan iPhone 12 Pro yang bawa ukuran 6,1 inch. Dan pastinya gue penasaran banget dengan sizingnya iPhone 12 Pro Max yang 6,7 inch dan warna Pacific Blue-nya. Karena gue galau banget di iPhone 12 Pro itu mau pilih untuk warna grafit di iPhone 12 Pro. Di sini akhirnya gue memutuskan untuk pilih yang warna grafit, tapi gue penasaran banget untuk ngelihat warna Pacific Blue-nya itu kayak apa sih. So ikuti terus video ini. Saya Indra, let's get started. Oke, sebelumnya mohon maaf kenapa gue unboxingnya video setupnya pakai overhead kamera kayak gini, karena gue pengen kalian lebih deket untuk kayak langsung megang unitnya dan biar lebih enak aja POV-nya gitu. So this is iPhone 12 Pro Max, ini 512 GB, warna Pacific Blue, dan ini Hong Kong set. Jadi ini udah pasti dual SIM version, berbeda dari yang iPhone mini dan iPhone 12 Pro karena kedua ini regionnya Singapura. So kita langsung buka aja. Sebelumnya gue mau berterima kasih kepada sponsor kami, Belanja Bos dan Asoris, yang telah mendukung setiap video-video iTech Live di kuartal keempat ini. So thank you so much. Dan untuk harga iPhone 12 Pro Max ini yang 512 GB ya di 33 sampai 35 juta rupiah. So ya, tanpa berlama-lama langsung aja kita buka di sini. Dan wow. So ini adalah warna Pacific Blue-nya. Oh, ternyata dia memang cukup tegas ya untuk Pacific Blue-nya. Gua kira akan sedikit samar-samar, tapi seriously ini nice loh. Wow. Dan untuk ukurannya buat gua kayaknya nggak terlalu jauh beda ya dari Pro Max. Mungkin karena desain flat bezel kayak gini, yang sebelumnya dia rounded di iPhone 11 Pro, iPhone XS, dan karena ini dia lebih minimalis bezelnya. Cuman nggak tahu juga, kalau udah ngeliat displaynya harusnya sih akan kerasa banget bedanya. So langsung aja kita buka peel off di bagian front glassnya. Nice. Wow. iPhone 12 series itu kalau baru dibuka gitu ya, nggak pakai anti gores, ini keren banget sih. Oh, oke. Nah, di sini baru kerasa ukuran diagonal layar 6,7 inch-nya. Ini totally jauh lebih luas dari 11 Pro Max, dari XS Max. Ya, gede banget tuh. Jempol gua aja agak susah karena memang iPhone Pro Max series itu dikhususkan untuk teman-teman menggunakan dua tangan mengoperasikannya. Untuk ngedit video, untuk browsing lebih enak, untuk nonton video juga lebih puas. Seperti biasa yang di dalamnya ini ada lightning cable ya, ini colokannya, dan dia USB-C. Dan seperti biasa ini ada documentation paper yang isinya ada SIM ejector dan ada Apple stickernya. Ya, untuk iPhone yang kasta tertinggi, untuk iPhone paling termahal untuk di line up 2020 ini tetap aja nggak ada wall charger. Jadi yang what you get itu sama aja kayak di iPhone yang paling murah. Jadi nggak ada pembeda, nggak ada speciality-nya, hanya aja ada di device-nya. Ini serius loh, gua kok suka ya sama warna birunya. Wow. So, gua akan aktivasi dulu nih iPhone 12 Pro Max-nya. Oke, sudah teraktivasi di sini. Dan ya, gua kok jadi suka ya sama iPhone 12 Pro Max ini, karena sebelumnya gua udah bosen banget kan dengan curving edge-nya iPhone XS Max, iPhone 11 Pro Max. Cuman di iPhone 12 Pro Max ini, this is new. Untuk device yang sebesar ini, punya edge yang flat kayak gini, ini jadi nyaman gitu. Jadi termaafkan lah gitu ukuran yang terlalu besar buat gua, namun dengan kenyamanan dari desain flat edge-nya iPhone 12 Pro Max ini. Nah, untuk warnanya, mari kita selesaikan kasus ini di sini antara grafit dengan Pacific Blue. Which one is the best? Kalau dari yang gue lihat nih sekarang, gue jajarin kayak gini, seriously ini gue baru ya untuk ngejajarin kayak gini. Sebelumnya gue belum pernah, walaupun gue udah sering lihat reviewer di Indonesia, reviewer di luar yang unboxing warna Pacific Blue. This is my first time untuk ngelihat warna Pacific Blue langsung dengan mata gue sendiri. Kalau buat gue, mungkin gue bisa bilang warna yang grafit ini lebih jantan ya, lebih serius. Sedangkan untuk yang warna Pacific Blue ini kayak lebih kalem, cuman
ada kesan elegannya juga gitu. Kalau ini lebih tegas gitu ya. Warnanya kalian bisa lihat di sini. Dan untuk warna Pacific Blue-nya ini memang sampai ke bagian stainless bezel-nya di sini. Jadi memang dia di segala arah itu warna blue-nya sangat ketara banget. Cuman dia birunya itu bukan biru kayak Donker, bukan kayak Midnight Blue. Ini biru yang gue suka banget sih. Serius, gue pertama kali lihat aja langsung naksir. Tuh, kalau kalian perhatiin detail sampai di bagian kameranya dia ada warna Pacific Blue-nya. Ini pakai gloss finish. Gue suka banget sama bagian yang frosted glass-nya. Gue jadi bingung nih. Kalian silahkan komentar di bawah. Menurut kalian lebih bagus mana, warna graphite atau warna Pacific Blue? Gue lagi galau banget serius dalam video kali ini. So, kita sekarang akan ngebandingin langsung ukuran antara iPhone 5,4 inch, iPhone 6,1 inch, dan iPhone 6,7 inch. Ini adalah line up iPhone 2020 yang memang pada tahun ini kita jelas sekali ya ngelihat Apple dia menyediakan berbagai macam ukuran. Untuk di kelas yang medium disediakan ukuran 6,1 inch. Untuk di kasta tertingginya Apple nyediain yang 6,7 inch, which is ini adalah dalam kategori Pro Series model. Dan yang paling rendah Apple juga nyediain untuk ukuran 5,4 inch. Setelah akhirnya gue nge-hands on semua line up iPhone 12 yang 12 mini, 12 aja, 12 Pro, 12 Pro Max. Akhirnya gue ngerti kenapa alasan Apple ngilangin untuk ukuran 5,8 inch like seperti iPhone 11 Pro atau iPhone XS atau series 10 gitu ya. Karena biar lompatannya itu cukup jauh di iPhone 12 mini. Kalau Apple tetap ngasih ukuran 5,8 inch, dia akan ada posisinya di tengah-tengah antara iPhone mini dengan iPhone 12 atau 12 Pro yang punya 6,1 inch. 6,1 inch ini by the way buat yang belum tahu dia ukurannya sama kayak iPhone XR, sama kayak iPhone 11. Sekarang untuk grip experience-nya, gue akan perjelas di sini. iPhone 12 mini yang punya ukuran 5,4 inch, kalian bisa lihat di tangan gue di sini. Ini kayak bener-bener compact size banget. Kalian nggak akan bisa nemuin device atau smartphone flagship di tahun 2020 ini yang punya ukuran sekecil ini. Karena user yang menyukai smartphone kecil di luar sana pasti banyak banget. Gue bisa jamin itu karena semenjak iPhone selalu naikin ukuran dari seri 8, banyak sekali keluh kesah dari teman-teman yang rindu dengan smartphone compact seperti iPhone 12 mini ini. Walaupun ini ukurannya kecil banget dan ada di kasta paling rendah untuk lineup iPhone 2020 ini, tapi iPhone ini punya jeroan yang sama kayak iPhone 12, kayak iPhone 12 Pro, bahkan sama kayak iPhone 12 Pro Max. So iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, dan iPhone 12 Pro Max itu sebenarnya semuanya sama performanya, hanya aja perbedaannya ada di resolusi layar, ukuran, material yang digunakan, dan setup kamera di 12 Pro dan 12 Pro Max yang lebih advance. Bahkan untuk panel displaynya dia sama-sama menggunakan panel display Super Retina XDR display. So inilah yang menjadi alasan kenapa gue bilang kalau kalian browsing di iPhone 12 mini, kalau kalian nonton YouTube, kalau kalian main game, itu masih kerasa enak-enak aja karena layarnya itu tajam. Layarnya itu enggak membuat kayak persepsi, oh layar iPhone mini kan kecil berarti akan makin susah dilihatnya karena kecil. No, it's not. So ini adalah perbedaan kalau kalian nonton video atau kalian nonton film di YouTube atau di Netflix dari iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, dan iPhone 12 Pro Max. Di sini bisa kita lihat untuk yang iPhone 12 mini, walaupun ini adalah iPhone yang paling kecil, iPhone yang punya resolusi tidak sebesar line up premiumnya ini, tapi dia tetap bisa ngasih visual yang sangat-sangat detail dan sangat nyaman sekali kalau kalian lagi nonton video. So iPhone mini tahun 2020 ini bukan berarti mini fitur, hanya aja dia punya ukuran yang mini untuk digenggamnya. Kalian bisa lihat di sini dari ukuran tangan gue kelihatan ya untuk simulasi kalau kalian megang handphonenya. Di sini untuk iPhone 12 mini emang bener-bener kecil banget karena kalau kalian lihat reviewnya kemarin ini gue layaknya kayak lagi genggam iPhone 5 series karena dia ukurannya ada di antara iPhone 5 series dengan iPhone 6, iPhone 7, dan iPhone 8 series. Sedangkan untuk yang iPhone 12 Pro-nya atau iPhone 12 yang punya ukuran 6,1 inch, ini adalah ukuran yang sama seperti iPhone XR, seperti iPhone 11 yang punya diagonal 6,1 inch juga. Nah, untuk iPhone 12 Pro Max yang baru aja kita unboxing hari ini dalam video kali ini, kalau dari yang gue rasakan di sini untuk ukurannya dia jauh lebih besar di displaynya, dia diagonal 6,7 inch naik 0,2 inch dari seri iPhone 11 Pro Max atau iPhone XS Max. Namun untuk grip experience-nya gue nggak ngerasain jauh berbeda dari seri Pro Max tahun-tahun lalu. Dan of course karena dia Pro line up, dia punya finishing yang premium banget di bagian pinggirnya, dan ini agak kebiruan gitu ngikut warna Pacific Blue-nya. Gila, gue suka banget loh sama Pacific
Pacific Blue-nya, gue kira gue udah bener-bener jatuh cinta dengan warna graphite yang ada di iPhone 12 aja. Sekarang untuk di home screen-nya di sini kalian juga bisa lihat perbedaannya. Untuk di iPhone 12 Pro Max dia of course nggak bisa kalian gunain satu tangan, mungkin kecuali kalian player NBA yang tangannya gede-gede ya. Dan untuk tangan gue nih kategorinya masuk ke yang kecil ya, jadi gue harus menggunakan dua tangan kayak gini untuk nge-reach control center, notification center juga, dan untuk nge-reach bagian multitaskingnya juga di sini. Cuman dari pengalaman gue menggunakan iPhone Pro Max ini enak banget buat editing video, ini enak banget buat nonton YouTube, buat nonton Netflix, buat nonton film, main game mungkin juga lebih luas karena dia punya pixel yang lebih banyak. Cuman masalahnya adalah kenapa gue nggak nyaman dengan iPhone 12 Pro Max, karena pada saat gue masukin celana kantong gue ini gede banget. Serius, gue kayak lagi ngantongin dua iPhone gitu ya rasanya kalau masuk ke celana gue. Apalagi buat kalian yang suka pakai jeans yang slim fit gitu, pastinya akan berasa banget ngantongin iPhone Pro Max ini. Sedangkan iPhone 12 Pro di sini berada di posisi yang tengah-tengah, middle, nggak terlalu besar. Kalian bisa lihat di tangan gue ini. Memang sebelumnya kalau kalian ikutin video gue tuh suka banget dengan ukuran 5,8 inch-nya iPhone 11 Pro atau iPhone XS dibanding ukurannya iPhone XR yang 6,1 inch yang sama kayak iPhone 12 Pro ini. Cuman karena bagian bezelnya seperti yang tadi gue udah bilang, ini adalah desain bezel baru yang enggak melengkung kayak iPhone sebelumnya. Ini jauh nolong banget ukuran 6,1 inch jadi lebih nyaman di tangan gue yang kecil ini, dan rasanya kayak jadi pas-pas aja gitu. Enggak sebesar yang 12 Pro Max, dan ini masih nyaman banget di tangan gue, dan pada saat masuk kantong gue ini no issue sama sekali. By the way, untuk analogi soal kantong itu balik lagi ke kalian ya. Untuk para cewek-cewek yang suka naruh iPhone-nya di dalam tas, nggak di kantong, pastinya nggak akan masalah dengan isu yang satu ini. Jadi overall untuk grip experience iPhone 12 Pro dan iPhone 12 6,1 inch menurut gua ini tengah-tengah banget. Kalau kalian pengen display yang pas, kalau kalian pengen dimensi yang pas, ambil yang 12 atau 12 Pro ini. Nah, sedangkan untuk iPhone 12 mini, rockstar kita untuk line up iPhone tahun 2020 ini, menurut gua sangat worth it untuk memiliki iPhone 12 mini ini kalau kalian juga ada keterbatasan di budget, karena satu ini bikin nostalgia dengan sizing iPhone 5, iPhone 5S untuk iPhone yang punya diagonal layar 4 inch pada waktu itu. Hanya aja dengan diagonal dimensi iPhone 5 atau 5S, di iPhone 12 mini ini kita bisa dapetin layar yang lebih gede. Anggap aja iPhone 12 mini ini ukurannya 11-12 kayak iPhone SE 2020, tapi layarnya lebih gede dari iPhone SE 2020. Selain itu juga iPhone 12 mini ini punya spesifikasi chipset yang sama seperti line up iPhone 12 Pro, hanya aja perbedaannya ada di RAM-nya. Untuk iPhone 12 mini dan iPhone 12 punya 4GB RAM, sedangkan yang Pro line up-nya punya 6GB RAM. Selebihnya untuk panel display sama Super Retina XDR display, hanya aja berbeda di resolusi dan berbeda di kapasitas mAh baterainya. Di iPhone 12 mini ini punya kapasitas mAh baterai 2200-an mAh, detailnya kalian bisa lihat di sini. Sedangkan untuk di iPhone 12 Pro dia kapasitasnya di 2800 mAh. Untuk yang di iPhone 12 Pro Max dia kapasitasnya di 3600-an mAh. So ya, ini adalah cons atau kekurangan yang mutlak dari iPhone 12 mini tahun ini, yang dimana kapasitas 2200-nya ini kalau kita bandingkan dengan iPhone SE 2020 yang punya 1800 mAh, itu malah lebih irit iPhone SE 2020. Mungkin karena beberapa hal, karena panel display yang digunakan, dan mungkin karena iPhone SE 2020 nggak punya true depth camera sensor. Namun simpelnya aja deh, untuk real life testnya di sini gua nggak bisa ngasih kalian secara spesifik karena video ini hanya untuk ngebandingin ukuran aja. Di sini posisinya itu udah lowbat ya. Ini 18%. iPhone ini gua cas tadi pagi dan sekarang udah jam setengah 2 siang, ini udah di bawah 20%. So, untuk iPhone 12 mini dia 2 kali charge dalam sehari. Jadi kalau kalian beraktivitas dari jam 7 pagi, pulang jam 8 malam atau jam 9, kalian akan 2 kali charge iPhone 12 mini ini dalam seharian. So make sure kalian harus bawa charger kalau ke kantor, kalau beraktivitas, atau bawa power bank, atau nunggu Apple ngeluarin smart charging case yang kayak gini khusus untuk iPhone 12 mini. Sedangkan untuk iPhone 12 Pro-nya di sini gua ngerasain keiritan baterai yang 11-12 kayak iPhone XR atau iPhone 11 ada di iPhone 12 Pro ini yang punya ukuran 6,1 inch.
inch. Di sini bisa gue bilang untuk real life testnya iPhone 12 Pro gue cuma cukup charging 1 kali dalam sehari aja. Jadi pas pagi ini kondisinya udah full, gue charging lagi nanti pas udah mau menjelang maghrib atau mau menjelang tidur. Nah, sedangkan untuk yang iPhone 12 Pro Max di sini karena kita baru unboxing hari ini, jadi gue mungkin belum bisa ngasih result ke kalian untuk real life test baterainya. Cuman yang jelas karena dia punya kapasitas mAh baterai yang lebih besar dari semua line up-nya, mungkin ini akan kerasa jauh lebih irit dari yang seri iPhone 12 Pro, karena dari Apple aja dia ngeklaim untuk standby-nya iPhone 12 Pro Max ini dia bisa bertahan up to 17 jam. Jadi 17 jam itu ibaratnya kalian full charge iPhone 12 Pro Max ini jam 7 pagi, ketemu lagi jam 7 malam, ya kan, itu baru 12 jam, ditambah 5 jam lagi, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gitu. Jadi sampai jam 12 malam, iPhone 12 Pro Max ini masih bisa bertahan kalau kalian dalam mode standby. Nah, itu semua balik lagi ke kalian. Apakah kalian seharian itu main game, kalian editing video, kalian ambil foto, ambil video dengan resolusi tinggi, seberapa banyak kalian terima notifikasi, ada berapa banyak grup di WhatsApp kalian, apa aja notifikasi yang kalian aktifin. Jadi untuk baterai usage itu semua kembali ke usernya, nggak bisa dipatok kalau gua irit berarti kalian irit, nggak juga. Balik lagi ke penggunaannya. By the way, kemarin ada yang nanya bisa nggak sih ngedit video di iPhone 12 mini, dan jawabannya adalah bisa, ya kan. Walaupun layarnya punya diagonal paling kecil 5,4 inch, cuman karena sesuai tadi gue bilang ya, ini layarnya tajam banget, jadi dia nggak ngezoom, jadi dia emang bener-bener layaknya kayak pakai iPhone yang normal ya, 6,1 inch pakai iPhone 5,8 inch. Di sini sih yang gue rasain, walaupun memang agak lebih sempit dari iPhone 12 atau 12 Pro, cuman again dari ketajaman Super Retina XDR, ngelihat setiap detail dari yang gue perlukan di sini. Contohnya di sini kalian bisa lihat ya. Di sini gue pengen main, sebentar nih settingan saya seperti ini. Di sini gue pengen main 1 layer, 2 layer, 3 layer, dan untuk audio juga masih bisa banget. Dan kalian bisa lihat di sini untuk previewnya gue nggak ada masalah sama sekali kalau gue bandingin dengan yang iPhone 12 Pro. Sebentar saya buka LumaFusion. Oke, ini dia. See? Kalian benar-benar bisa ngelihat previewnya sama detailnya seperti yang ada di iPhone 12 mini ini. Bahkan untuk kalian yang suka menggunakan iPhone dengan satu tangan, mungkin akan lebih kebantu dengan dimensi iPhone 12 mini yang lebih kecil tuh. Jadi enak untuk ke button-buttonnya dibanding untuk yang 12 Pro. Pastinya ini lebih besar, jadi agak sedikit butuh effort. Cuman biasanya gue untuk editing pasti pakai 2 tangan sih. Paling yang satu tangan tuh kalau gue pakai InShot, kalau gue pakai Video Shop. Karena LumaFusion ini udah masuk kategori editing application yang advance, jadi gue lebih serius gitu pada saat LumaFusion ini. Cuman at least kalian bisa lihat di sini untuk perbedaannya iPhone 12 Pro dan iPhone 12 mini running di LumaFusion sangat-sangat flawlessly banget, nggak ada nge-lag, semuanya halus banget dan sudah bisa diandalkan walaupun punya ukuran diagonal display dan body yang sangat mungil sekali. And that's all, mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini, perbandingan antara iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, dan iPhone 12 Pro Max. Kita hari ini sedikit keluar dari topik, kita tadi ngebahas soal spesifikasi, soal baterai, soal warna juga, karena gue bingung banget seriously antara Graphite dengan Pacific Blue. Jangan lupa komen di bawah kira-kira bagusan mana, bantu gue untuk menentukan, dan siapa tahu juga bisa mencerahkan untuk teman-teman lainnya dalam memilih ukuran layar, varian warna, dan dimensi body iPhone line up 2020 tahun ini. So silahkan like and share this video, komen untuk diskusi dengan teman-teman lainnya, dan terakhir sebagai penutup aja, untuk harga iPhone 12 mini dan 12 aja itu ada di kisaran belasan juta ya. Gue make it simple aja, belasan juta. Dia starting di 64, 128 dan 256 storage. Sedangkan untuk yang iPhone 12 Pro nya di harga puluhan juta ya, 20 juta atau lebih turun sedikit untuk varian yang paling kecil 128GB, 256 dan 512. Sedangkan untuk yang iPhone 12 Pro Max ini dia tetap ada di kisaran 20 juta sampai 30 juta untuk varian yang 512GB. Dan gue pikir Apple untuk tahun 2020 ini udah sangat jelas sekali ngasih varian harga dan ukuran yang bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Kalau kalian punya budget upgrade yang sekitaran belasan juta dan kalian pengen nyari iPhone yang compact, pilih yang iPhone 12 mini. Tapi kalau kalian agak terganggu untuk ngecas sehari 2 kali atau mobilitas kalian
kalian cukup tinggi, kalian bisa pilih yang iPhone 12 aja, bukan yang mini tapi yang 6,1 inch karena dia ada di range harga yang belasan juta juga. Tapi kalau misalnya kalian emang pengen punya flagship iPhone yang memiliki material quality yang super premium, super mewah, kalian bisa ambil line up iPhone 12 Pro atau 12 Pro Max yang lebih besarnya lagi. Nah, kalau istri gue nih pilih iPhone Pro Max, gue udah tahu banget alasannya. Biar buat ngacanya gede ya, 30 juta biar ngacanya gede. So yeah, thank you guys for watching. Terima kasih untuk teman-teman yang udah menyempatkan waktunya menonton video ini sampai habis. Semoga setiap informasi dalam video kali ini juga bisa mencerahkan untuk teman-teman mungkin yang sama kayak gue nih, lagi galau milih antara warna grafit yang super classy ini dengan warna Pacific Blue yang seakan-akan ini ngasih kesan lebih kalem namun tetap terlihat elegan dan tetap terlihat premium. Kalau kalian pengen iPhone yang variasi warnanya lebih banyak, kalian pilih yang iPhone 12 mini atau iPhone 12. Yap, cukup untuk video kali ini. Subscribe biar kalian gak ketinggalan dari setiap video-video iCek Live karena kita akan bahas tuntas semuanya di tahun ini. And I'll catch you guys on the next video. Saya Indra, and until next time, goodbye.